Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Gusti Haidir dengan NPM 41182191180135 dari kelas paralel 3, ingin melaksanakan tugas akhir semester mata kuliah Sosiologi Olahraga dengan menjelaskan materi olahraga dan ekonomi. Secara umum, dapat diartikan bahwa ekonomi adalah suatu kajian tentang pengolahan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara esensial, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya atau prinsip dasar kegiatan ekonomi merupakan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Bila kita kaji secara mendalam, kegiatan ekonomi tersebut dapat atau pada prinsipnya terjadi juga dalam kegiatan olahraga, di mana dalam kegiatannya bersentuhan baik langsung maupun tidak langsung dengan prinsip kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Contohnya, yang paling nyata itu adalah industri pakaian dan peralatan olahraga. Ini sangat kental dengan perilaku ekonomi. Secara etimologis, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan atau aturan atau hukum. Sehingga dari kedua kata tersebut dapat diambil secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Manusia dalam perannya sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus sudah pasti memiliki kecenderungan untuk tidak pernah dengan apa yang diperolehnya. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha terus guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia itu selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disinilah posisinya bahwa pentingnya bagi manusia untuk mengetahui atau mengenal tentang ilmu ekonomi, karena hal ini sangat berkaitan erat dengan aktivitas manusia. Sejalan pula dengan kegiatan olahraga, di mana pada dasarnya untuk melaksanakan kegiatannya tidak terlepas pada sumber daya alam di sekitarnya. Sebagai contoh adalah kegiatan musi triboaton, di mana kegiatan olahraga yang berkaitan dengan ekonomi dan pariwisata. Ini baru pertama kali kita tampilkan di Indonesia, bahwa mungkin di dunia, bahkan mungkin di dunia nanti akan ada rafting di hulu, disambung canoeing di tengah, dan di hilir akan ada tradisional boat, ungkap Wamen Parekraf yang juga merupakan penggagas acara ini. Nah, kemudian berikutnya, alasan mengapa orang membeli sesuatu. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan materinya. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan psikis. Dan ketiga, untuk penampilan atau modis ya. Alasan pertama dan kedua merupakan pemenuhan kebutuhan sebagai individu, yaitu makanan, pakaian, berlindung, atau rekreasi. Sementara alasan yang ketiga lebih berkaitan dengan tuntutan masyarakat. Konsumerisme adalah paham seseorang atau kelompok untuk melakukan konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan. Konsumerisme ini tidak hanya mengonsumsi nilai guna dari produk yang
belinya, tetapi juga nilai simbolik yang dimunculkan lewat produk tersebut dan dapat menegaskan posisinya di masyarakat. Dalam hal ini, merek atau brand ya adalah nilai simbolik dari suatu produk yang menjadi sesuatu yang penting untuk dicermati. Sikap hidup konsumerisme merupakan sikap yang tidak pernah akan puas karena kepuasannya adalah mengkonsumsi hal-hal baru yang setiap saat berganti. Hal fundamental di dalam memahami konsumerisme ini sebagai cara hidup yaitu yang pertama, kesenjangan yang terasosiasi dengan konsumsi menjadi lebih jelas ketika dampak global konsumerisme disadari, dan yang kedua, dampak ideologis konsumerisme tersebut. 3 perspektif utama mengenai budaya konsumer. Yang pertama, budaya konsumer didasari pada premis ekspansi produksi komoditas kapitalis yang telah menyebabkan peningkatan akumulasi budaya material secara luas dalam bentuk barang-barang konsumsi dan tempat-tempat untuk pembelanjaan dan untuk konsumsi. Yang kedua, perspektif budaya konsumer berdasarkan perspektif sosiologis yang lebih ketat. Dan yang ketiga, perspektif yang berangkat dari pertanyaan mengenai kesenangan atau kenikmatan emosional dari aktivitas konsumsi. Impian dan hasrat yang menonjol dalam hayalan budaya konsumer. Keuntungan dari pertandingan olahraga datang dari konsumen olahraga, yaitu penonton, secara langsung ataupun tidak langsung, terdiri atas penonton, pemirsa, pendengar, dan pembaca peristiwa olahraga yang mendengar, melihat, menyimak kegiatan olahraga baik berupa pertandingan, eksibisi, atau pertunjukan olahraga. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat laju konsumsi adalah antara lain, yang pertama, seperangkat kesempatan yang berkenaan dengan waktu dan pencapaian tempat kejadian olahraga. Yang kedua, situasi ekonomi juga mempengaruhi tingkat konsumsi olahraga. Yang ketiga, jenis kelamin mempengaruhi jumlah konsumen. Yang keempat, material atau marital status atau keadaan kawin dan tidak kawin turut mempengaruhi tingkat laju konsumsi olahraga. Yang kelima, tingkat usia mempengaruhi jumlah konsumen. Dan yang keenam, kemudahan mencapai arena atau stadion akan makin mudah dan makin banyak penonton. Salah satu pengaruhnya langsung dari kegiatan yang berorientasi komersial adalah olahraga, termasuk atlet itu sendiri yang hilang kemerdekaannya karena kegiatannya didikte oleh kegiatan yang berorientasi pada profit, sehingga atlet kurang dipedulikan dan kompetisi mengabaikan prinsip-prinsip manusiawi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.